Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Kita akan melanjutkan tutorial AutoCAD Civil 3D, masih seputar perencanaan geometrik jalan teman-teman ya, road development. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit profil atau gambar penampang. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja menuju tutorial. Nah baik teman-teman, seperti nampak di layar monitor, ini adalah tampilan terakhir di tutorial sebelumnya. Kita sudah membuat profil dari elemen horizontal dan juga elemen vertikal. Nah di sini ada beberapa yang harus kita edit teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah ini ada beberapa angka elevasi yang masih berbeda ya, ada 2 di belakang koma dan juga ada yang 3 di belakang koma. Kemudian nilai elevasi ini masih seluruhnya elevasi dari existing ground yang warna merah ini, profil yang warna merah. Sementara untuk elevasi dari elemen vertikal ini belum masuk di deretan sini teman-teman ya. Nah kemudian langkah pertama kita akan memasukkan nilai elevasi dari elemen vertikal ini ke dalam deretan angka elevasi atau nilai ketinggian ini ya teman-teman. Untuk memasukkan nilai elevasi elemen vertikal ini, kita bisa klik di tulisan sini, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih profil view properties. Nah maka di sini akan muncul kotak dialog profil view properties. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk edit teman-teman ya. Dan untuk kali ini kita akan fokus di menu bench. Di sini di data bench kita bisa cari yang namanya profil 1 dan profil 2. Kita pilih profil 1, kemudian di bawahnya sini kita klik. Nah di sini nampak ada 2 untuk kontur existing dan juga layout ya teman-teman. Untuk profil 1 kita bisa pilih kontur existing ya. Untuk existing ini yang berwarna merah tadi di sini teman-teman ya. Kita sebelumnya sudah memberikan nama surface untuk kontur existing. Di sini ya, di sebelah kiri terlihat ada kontur existing. Kita pilih kontur existing, lalu berikutnya di profil 2 kita klik di bawahnya, kemudian di sini kita bisa pilih layout, lalu berikutnya kita bisa pilih apply, kemudian kita pilih OK. Lalu langkah berikutnya kita akan memberikan nilai yang sama di sini ya untuk di belakang koma. Kita samakan 3 di belakang koma. Kita klik lagi di angkanya di sini. Lalu klik kanan. Kemudian kita bisa pilih edit bench style. Nah maka akan muncul kotak dialog profil data bench style. Di sini sama ada beberapa menu, tapi kita akan fokus di band detail di sini. Nah pada kotak label antique di sini label antique kita bisa pilih Major Station.
Kemudian berikutnya kita bisa pilih compose label. Nah, lalu pada kotak dialog label style composer ini, di kotak komponen name kita klik di sini, kita pilih EG existing ground. Kemudian selanjutnya di bagian teks di sini ada kontennya. Kita klik di sebelah kanan. Lalu kita pilih ada titik 3 di sebelah kanan sini. Kita klik saja di sini. Berikutnya muncul kembali kotak dialog text composer ya. Kita klik tulisan yang ada di kotak hitam. Kemudian kita pilih precision. Nah, di sini nampak 0.01. Kita klik saja di sini. Kita bisa ganti dengan poin 0.001. Lalu kita pilih tanda panah yang di sebelah komponen name ini. Kita klik. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita pilih apply. Lalu kita pilih OK. Nah, kemudian berikutnya kita pilih untuk minor station. Lalu kita pilih kembali compose label. Kotak dialog yang sama muncul teman-teman, label style composer. Di sini kita pilih EG. Lalu berikutnya di bagian teks di sini konten, kita klik lagi, kemudian kita pilih titik 3 yang sebelah kanan. Kemudian kita klik lagi untuk tulisan yang ada di kotak ini. Berikutnya kita pilih di bagian precision di sini. Kita ganti lagi menjadi 0.001. Lalu kita pilih kembali tanda panah yang di sebelah kotak properties. Kemudian kita pilih OK. Lalu kita bisa pilih apply. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih apply. Kemudian kita pilih OK lagi. Nah, maka sekarang sudah ada perubahan dengan nilai yang sama teman-teman ya. Ada 3 poin di belakang koma ini. Ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang untuk membedakan antara elevasi minor dan juga elevasi mayor, antara elevasi existing dan juga elevasi elemen vertikal, ini kita bisa edit dengan mengganti warna dari teks ini teman-teman ya. Kita klik di bagian teksnya lagi, lalu kita klik kanan. Kemudian kita pilih edit band style. Nah, pada kotak dialog profil data band style ini kita masih tetap menggunakan band detail. Di sini kita fokus di band detail. Lalu pada kolom label and text ini kita bisa pilih mayor station. Kemudian berikutnya kita pilih lagi di sini compose label. Lalu berikutnya pada kotak dialog label style composer ini kita bisa pilih di komponen name ini. Kita klik, kemudian kita pilih EG existing ground.
Kemudian di bagian teks di sini konten kita klik. Lalu di sebelah kanannya, kotak sebelah kanan ini kita klik juga. Kita pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan. Kita klik. Nah, maka akan muncul kotak dialog teks komponen konten ya. Di sini kita bisa pilih format. Kalau sebelumnya kita pilih properties, sekarang kita pilih format. Lalu kita bisa klik di tulisan di kotak hitam ini, kita klik. Kemudian di bagian color kita klik juga di sini. Lalu kita pilih warna merah. Ini warna yang bisa disesuaikan tergantung teman-teman ya mau pakai warna apa. Saya pakai warna merah. Lalu berikutnya kita pilih OK. Kemudian kita pilih apply. Lalu kita pilih OK. Kita bisa pilih apply lagi di sini. Nah, maka sudah nampak ada perubahan di warna ya teman-teman ya. Untuk Mayor Station elevasi existing ground sudah berubah warnanya menjadi warna merah. Nah, lalu berikutnya kita bisa pilih untuk Minor Station. Di sini kita pilih Minor Station, kemudian Compose Label. Nah, kemudian di bagian Label Style Composer di kotak dialog ini kita bisa pilih EG untuk komponen name. Lalu kita pilih lagi di bagian teks, kita pilih konten, kemudian kita klik di kotak sebelah kanan. Di sini ada titik 3, kita klik lagi. Lalu di kotak dialog ini kita pilih lagi format. Kemudian kita klik tulisan yang ada di kotak hitam. Berikutnya kita bisa pilih color. Nah, ini bisa disesuaikan warnanya teman-teman ya. Saya supaya mudah saja untuk contoh di sini kita pakai warna kuning saja. Lalu kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita pilih apply. Lalu kita pilih OK. Di sini kita bisa pilih apply lagi. Nah, maka secara otomatis sudah berubah lagi teman-teman ya tampilan di layar. Ada warna merah dan juga warna kuning. Nah, ini untuk existing ground teman-teman ya. Yang merah ini mayor, kemudian yang kuning ini minor station. Nah, lalu berikutnya kita bisa pilih lagi untuk mayor station. Kemudian kita pilih lagi compose label. Nah, di kotak dialog ini di bagian komponen name kita bisa pilih lagi bagian FG ya. Lalu pada bagian teks konten di sini kita klik lagi di kotak sebelah kanan. Kemudian pilih lagi titik 3, kotak titik 3 kita klik. Berikutnya kita bisa klik lagi untuk tulisan yang ada di kotak ini di bagian format ini ya teman-teman. Di bagian format kita klik lagi tulisan yang di kotak hitam, lalu kita pilih color, kita klik di sini. Kemudian berikutnya tadi merah kuning sudah, kita pilih warna hijau saja, lalu kita bisa pilih OK. Kemudian di sini kita bisa pilih apply, lalu pilih OK. Berikutnya di kotak dialog ini kita pilih apply,
Nah, maka secara otomatis di layar sudah terlihat ya, ada perbedaan warna, ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah, selanjutnya untuk Mayor Station itu sama teman-teman ya, caranya seperti itu. Kita apply aja lagi, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk nilai elevasi atau nilai ketinggian ini sudah rapi, sudah bisa membedakan teman-teman ya. Kita ke bagian yang lain. Di bagian atas ini masih ada beberapa yang harus kita edit juga. Nah, seperti ini contohnya. Ini tulisannya menumpuk seperti ini teman-teman ya. Kita akan rapihkan. Untuk edit teks ini kita bisa pilih lagi di sini di tulisannya. Berikutnya kita klik kanan, lalu kita pilih kembali edit band style. Nah, kemudian muncul kotak dialog horizontal geometry band style. Di sini ada beberapa menu juga. Kita akan fokus di menu band detail ini. Nah, selanjutnya di bagian label dan text kita bisa pilih tangan di sini. Kemudian berikutnya kita pilih compose label. Nah, lalu pada kotak dialog label style composer ini di bagian komponen name di sini ada tangan data. Kita menuju ke bagian teks saja di sini. Kita ganti untuk text height-nya di sini misalnya 2 gitu ya. Kita ganti 2. Lalu berikutnya untuk di bagian Y offset ini kita bisa ganti misalnya 5. Lalu berikutnya kita pilih apply. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih apply lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih bagian curve, lalu kita pilih lagi compose label. Kemudian di bagian teks di sini text height kita isikan misalnya kita ganti 3 di sini. Lalu berikutnya untuk Y offset ini ke atas ya teman-teman ya. Kita bisa isikan ini 20 misalnya seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi gambar dari teman-teman semuanya ya. Ini tidak mesti harus sama seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa pilih apply. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih apply lagi. Nah, di sini sudah nampak ada perubahan di layar ya, teman-teman. Langkah berikutnya jika masih ada yang harus diedit, teman-teman, misalnya di sini untuk spiral ya. Kita edit saja. Misalnya seperti ini, spiral. Kemudian kita pilih lagi compose label. Nah, lalu di bagian teks ini, text height kita bisa ganti juga di sini, misalnya 2. Lalu untuk Y offsetnya, misalnya di sini saya kasih berapa ya? Kita kasih 3 gitu ya. Lalu berikutnya kita bisa apply, kemudian kita pilih OK. Kita apply lagi. Nah, di sini sudah nampak juga ada perubahan ya, sudah berpindah. Lalu kita pilih OK.
Nah, di sini sudah nampak rapi teman-teman ya. Tinggal sekarang yang untuk title ini ya, untuk judul title annotation kita akan pindahkan di bagian bawah teman-teman ya. Kita akan pindahkan di bagian bawah. Nah, kita akan pindahkan di bagian sini teman-teman ya. Nah, supaya kotak title annotation ini bisa pindah ke bawah, kita klik lagi di bagian profil, kita klik, lalu kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih di sini edit profile view. Nah, pada kotak dialog ini kita bisa pilih title annotation, kemudian berikutnya di sini kita bisa isikan untuk Y offset. Karena dia ada posisi di atas maka nilainya plus, kita ganti saja di sini untuk minus ya. Misalnya saya isikan minus 200. Lalu kita bisa pilih apply. Nah, maka bisa terlihat di layar teman-teman ya, untuk title annotation ini atau judul ini sudah berpindah ke bawah. Jika dirasa cukup, kita bisa pilih OK. Nah, kemudian langkah berikutnya ada beberapa lagi yang mesti kita edit teman-teman ya. Di bagian sini ada, nah ini di bagian sini masih ada yang tumpang tindih ya teman-teman ya. Untuk teksnya, nah di sini kita bisa klik, kemudian kita tempatkan di ruang yang kosong. Kita klik saja di sini, di bawah sini ya, kita klik, lalu kita tarik aja ke atas seperti ini. Kemudian kita klik lagi di sini, kita escape. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanan juga sama teman-teman ya. Nah, di sini terlihat juga sama. Kita klik di teksnya di sini, kita klik, kemudian di bagian bawah sini kita tarik lagi ke atas. Kita tempatkan di ruang yang kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, maka sekarang tampilan dari profil yang kita buat ini sudah rapih dari tampilan sebelumnya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini bagaimana cara mengedit profil atau gambar penampang di Sipil 3D. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.